Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. juga untuk Bapak Ibu pembimbing dari PT Kombas dan juga Ibu Ibu yang terhormat kepada Bapak Tri dan juga Bapak Aang selaku pembimbing dari PT Kombas, yang terhormat kepada Ibu-Ibu guru jurusan OTKP SMK Negeri 1 Selawi, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kelas 10 OTKP 1 ataupun kelas industri SMK Negeri 1 Selawi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah limpahan rahmatnya, di tengah hujan ini, kita dapat berkumpul walaupun di dunia maya ataupun lewat daring. Hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kelas industri secara daring. Terima kasih untuk teman-teman ataupun rekan-rekan belajar semuanya yang sudah mengaktifkan kameranya. Untuk yang belum mengaktifkan, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Acara pertama adalah pembukaan. Acara hari ini akan kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi kepada Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Arma. Saya pakai HP karena di sana feedback. Mas Tri yang kami hormati, Mas Aan yang kami hormati. Mohon maaf saya pakai HP ini di tengah rintiknya hujan, jadi mohon maaf barangkali agak terganggu suaranya. Anakku yang saya dan saya pada kesempatan ini, anak-anak, ini adalah untuk daring yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwa nanti kegiatan ini akan berlangsung kemudian ada 1 kali tatap muka. Jadi anak-anak untuk itu jangan lupa nanti kita berikan jadwalnya sehingga nanti kalian bisa mengikuti dengan baik, termasuk bisa menyediakan kuotanya. Siap. Mas Tri, selamat datang, Mas Tri Haryanto. Siap, Bu. Saya tidak banyak yang kami sampaikan, mungkin nanti biar Mas Tri sama Mas Aan yang akan menyampaikan materinya, kami monitor saja. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh tim dari PT Kombas kepada Bapak Tri dan juga Pak Aan. Kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sudah makan siang belum? Sudah Ya, semoga nggak lemes dan nggak ngantuk ya. Biasanya jam-jam segini ini memang jam-jam rawan nih. Teman-teman udah mulai ngantuk. Makan siang, kena karbohidrat, itu ngantuk tuh biasanya tuh. Semoga tetap semangat ya. Iya. Nah, hari ini saya dan Mas Aan akan secara bergantian nanti untuk kita belajar bareng. Yang pertama adalah evaluasi dari pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Itu. Kalau nggak salah, Mas Aan memberikan materi soal foto produk, sementara saya lebih ke riset dan artikel
SEO yang sederhana. Gitu. Jadi alurnya saya dan Mas Aan nanti akan bergantian melakukan evaluasi terhadap hasil kerjanya teman-teman. Gitu. Nah, karena memang kita secara online dan waktunya terbatas, mungkin memang nanti saya dan Mas Aan akan ambil beberapa sampel saja. Gitu. Jadi tidak kemudian mungkin tidak satu persatu kami evaluasi. Gitu. Ini hanya beberapa sampel saja yang kami lihat, kemudian nanti kami akan berikan masukan ke teman-teman semua. Nanti setelah sesi evaluasi itu juga akan ada materi tambahan dari kami. Nah, ini yang juga nanti tolong bisa kita simak bersama ya teman-teman ya. Begitu. Oke, saya mohon izin. Nah, kemarin kalau misalnya yang untuk kelas yang bareng dengan saya, itu saya memberikan tugas teman-teman untuk menyiapkan sebuah artikel pendek. Nah, itu sebetulnya lebih ke kayak caption ya. Nah, karena teman-teman masih latihan, baru pertama kali, jadi kita latihan bikin caption dulu. Nah, kemarin ada 2 tugas yang diberikan. Yang pertama adalah teman-teman saya minta langsung membuat caption dari produk yang ada di sekitarnya teman-teman. Nah, ini memang sengaja saya bikin random. Itu random ya, jadi secara acak. Produknya apa, yang ada di sekitar apa, itu yang teman-teman coba buatkan captionnya yang menarik seperti apa. Nah, yang kedua, baru saya minta teman-teman PR-nya adalah membuat caption artikel singkat soal produk yang nanti akan dijual oleh teman-teman. Kemarin saya sudah bilang nih, teman-teman mau jualan apa, silakan lihat di sekitarnya. Gitu. Bapak ibunya jual apa, atau misalnya ada tetangganya, bae, kakine, ninine, tanggane, budene, dodolan apa, itu yang kemudian sama teman-teman coba dibantu dipasarkan secara online. Oke, saya coba mohon izin untuk share screen ya. Nah, terlihat screen-nya teman-teman? Terlihat Pak. Oke, ini saya pilih secara acak. Ini punya Yunda Nurul Hasanah. Nah, ini produknya adalah kemarin saya minta spidol snowman yang board marker. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Dari artikel ini kira-kira seperti apa, kita bareng-bareng kita lihat, bareng-bareng kita analisis. Teman-teman tolong perhatikan. Gitu. Dari materi yang kemarin saya sampaikan, ada beberapa poin yang penting yang saya minta untuk masuk ke dalam artikel. Yang pertama adalah, ada nggak sih kata kunci utama dan kata kunci turunannya? Nah, kira-kira teman-teman sudah melihat belum daftar kata kunci utama dan kata kunci turunan di sini? Nah, belum ya? Gitu. Karena kemarin saya minta di sebelum artikel ini ada daftar kata kunci utama dan kata kunci turunannya. Terlihat itu share screen saya? Terlihat, Pak. Nah, jadi ada kata kunci utamanya, ini punya Siva Nur Fauziah. Nah, ini ada menemukan kata kunci utamanya, casing HP lucu. Jadi kata kunci utama, kemudian ada 10 kata kunci turunan dari google.co.id. Casing HP lucu buatan sendiri, casing HP lucu Oppo, dan seterusnya. Gitu. Ini sudah bagus nih. Nah, Siva sudah keren, Siva Nur Fauziah. Terus Bapak, di bagian di layar masih spidol snowman. oh, masih spidol nggih. Nggih. Coba saya share screen dulu.
Nah, sudah berganti? Sudah, Nah, Bapak. ini kita lihat yang punya Siva. Nah, ini ada kata kunci utamanya casing HP lucu. Kemudian Google kata kunci turunannya. Nah, ini juga Google O-nya 2. Nah, ini sebetulnya bukan Google merekomendasi, tapi ini lebih tepatnya adalah kata kunci turunan. Jadi kalau misalnya kata kunci utama itu yang ini kata kunci utama, kata kunci turunannya adalah pengembangan dari kata kunci utama ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, biasanya keluar 10. Tuh, nah, sekarang kita bareng-bareng baca nih captionnya teman-teman. Nah, bingung cari HP lucu yang dengan kualitas oke. Nah, ini keren, ini namanya headline. Yuk, saya punya solusinya. Nah, bagus nih. Setelah itu baru kita bicara soal deskripsi produknya. Tuh, jadi produknya apa sih? Nah, ini yang kemarin saya cerita ke teman-teman, teman-teman perlu memasukkan yang 5W1H. Itu 5W1H-nya apa sih? Oh, keunggulan produknya, bentuknya seperti apa, warnanya kayak gimana. Nah, ini sudah dijelaskan sambil kita menyisipkan kata kunci di dalam deskripsi ini. Ini sudah bagus nih. Ini Siva sudah bagus. Berarti kemarin mendengarkan apa yang saya sampaikan, paham. Gitu. Terus terakhirnya ada call to action-nya. You order, tunggu apa lagi? Nah, ini juga sudah betul. Nah, tapi yang kurang itu satu, yaitu alamatnya. Ini Siva kayaknya lupa nih memasukkan alamat PT Kombas Digital Internasional sama nomor WA-nya. Jadi orang nanti nggak bingung nih, yuk di order, tunggu apa lagi? Tapi ordernya kemana? Di sini kan nggak ada alamatnya nih. Nah, nanti lain kali Siva dituliskan juga kalau ada you order, tunggu apa lagi di bawahnya. Berarti di sini perlu ada alamat PT Kombas atau ini karena ini produknya Siva, berarti nanti di sini ada alamat sama nomor HP-nya Siva. Jangan sampai nanti orang udah mau beli ke Siva tapi ternyata bingung nih mau kontak kemana. Berarti ini alamat sama dan nomor HP. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih kalimatnya nih. Nah, ini sih sudah oke. Jadi sama kayak teman-teman ngobrol. Jadi kalau caption itu memang jangan dibikin terlalu serius. Gitu. Jadi teman-teman kayak ngobrol mencurahkan apa yang ada di otaknya teman-teman nih. Gitu. Saya sih belum akan membahas soal struktur katanya ya. Ini karena ini masih pertemuan pertama, jadi lebih ke bagaimana teman-teman mengeluarkan ide yang ada di otaknya teman-teman. Itu. Ini juga target marketnya kelihatan nih. Ini karena bahasanya sangat santai, berarti ini target marketnya ke anak-anak yang seumuran dengan teman-teman tuh, semua kalangan remaja. Gitu. Kece loh. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya dalam kita bikin artikel singkat, caption, itu nggak harus selalu pakai bahasa formal. Kita pakai bahasa yang informal seperti ini juga nggak masalah. Malah ini yang benar itu ya kayak gini. Ini Siva sudah bagus, saya suka. Mungkin kekurangannya cuman kurang Siva kurang ini alamat sama nomor HP ya. Nanti lain kali kalau bikin bikin lagi, jangan lupa menyisipkan alamat sama nomor HP-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bagus. Sekarang kita coba yang lainnya. Tadi mana yang spidol? Nah, ini yang tadi yang atas nama Yunda Nurul Hasanah. Nah, ini saya belum melihat ada kata kuncinya nih buat Yunda nih. Gitu. Kalau dari sini sih bahasanya masih terlalu kaku. Wah, ini
bahasanya masih terlalu kaku ya. Jadi kalau misalnya bukan bahasa orang berjualan, tapi ini sama kayak bahasa kalau kita bikin tugas sekolah atau tugas kuliah nih, masih terlalu formal. Nanti coba kalau misalnya target marketnya buat yang anak-anak muda, itu bahasanya dibikin lebih santai aja, nggak usah terlalu kaku seperti ini. Ini Yunda, saya rasa juga lupa untuk memasukkan kata kunci utama dan kata kunci turunan. Jadi saya agak bingung nih, nilai kata kuncinya sudah disisipkan di mana atau belum. Nah, ya ini penjelasannya sudah cukup bagus, cukup detail gitu ya. Tapi memang kata kunci utamanya belum dimasukkan. Terus yang kedua buat Yunda ini, tolong fontnya juga di setting. Ini masih beda-beda warna, beda-beda jenis font, terus beda ukuran, ada yang bold, ada yang enggak. Nanti tolong dirapihkan. Terus di sini juga belum ada alamat atau nomor yang dituju. Jadi nanti bingung nih, orang sudah mau beli, kok saya harus menghubungi kemana ya? Nah, kan nanti kasihan juga. Nanti kamu nggak jadi closing dong, nggak jadi dapat duit. Kalau kayak gitu kan sayang juga. Itu oke ya. Sekarang satu lagi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Tapi udah bagus kok, udah bagus. Satu lagi sebentar. Ini kita ambil sampel aja dari tugas yang sudah teman-teman kirim. Nah, ini dari Diana Mulyani. Ini produknya adalah lem kertas. Ini sudah betul, ada kata kunci utamanya disebutkan, kata kunci turunan juga disebutkan. Kemudian di awal artikel ada headline-nya, ini dengan kalimatannya. Kemudian kalimat pertama di paragraf pertama itu juga sudah menggunakan kata kunci utama. Nah, ini dari yang bertiga tadi, ini Diana nih yang paling keren nih. Sudah sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di kelas. Ini juga bahasanya sudah oke, ada penjelasannya, manfaatnya apa, value-nya apa. Saya sebagai orang yang baca, misalnya lihat postingan ini, saya tertarik jadi beli nih. Nah, ini teman-teman sudah mulai paham nih, keren nih. Itu terus kemudian di akhir juga sudah ada call to action-nya. Nah, ini call to action sama alamat dan nomor WA. Nah, ini dari tadi yang bertiga, ini yang paling keren postingan yang punya Diana. Selamat ya Diana ya. Nah, ini paling masukan saya untuk Diana, dikasih antar kalimat jangan terlalu rapat. Gitu, karena orang Indonesia nggak terlalu senang kalau misalnya baca tulisan yang terlalu rapat. Gitu biasanya sih kalau kemarin kan saya kasih contohnya dikasih poin-poin supaya lebih memudahkan konsumen untuk baca. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman nih? Silakan kalau ada yang mau disampaikan, baik dari tadi yang sudah saya pilih sampelnya atau dari yang lain. Tadi ada Diana, ada Yunda, sama Siva. Dari kalian bertiga ada yang mau disampaikan atau dari teman-teman yang lain, silakan. Kita diskusi aja sama teman-teman. Kalau online gini memang lebih enak kalau kita diskusi. Jadi kita bisa dua arah ngobrolnya. Interupsi, Pak. Ya, silakan. Untuk nomor WhatsApp itu berupa link atau nomor, Pak? Bagaimana? Untuk nomor WhatsApp, ya, berupa nomor HP ketikan kayak 08 atau
bentuk link. Oh, kalau ini kan kita baru latihan, diketikkan aja nggak masalah. Oh, iya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita ini baru belajar struktur dari artikel pendek. Nah, kita nanti itu kalau link kan kalau kita sudah latihan posting. Nah, ini kan kita teman-teman baru belajar kalau bikin artikel pendek itu strukturnya seperti apa sih? Oh, yang pertama di kalimat pertama, paragraf pertama itu memuat kata kunci. Kemudian nanti di yang terakhir juga memuat kata kunci. Terus teman-teman bikin deskripsi dari produknya, value-nya apa, gunakan 5W1H. Terus nanti di situ ada call to action, ada alamat, itu sih. Kalau kita kan baru belajar untuk itu dulu. Oke. Yang lain ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, saya mohon izin untuk share materi lagi ya. Itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Konten. Ya, teman-teman sudah bisa lihat share saya? Bisa, Pak. Oke. Sudah bisa, Pak. Sudah ya? Bisa, Pak. Jadi saya akan coba ulangi sekilas materi yang kemarin. Itu bagaimana sih membuat artikel yang sederhana. Nah, jadi kemarin sudah disampaikan kita sekarang sudah masuk ke sesi pembuatan konten. Konten itu apa aja sih? Konten itu ada yang konten berupa foto, berupa video, itu yang nanti disampaikan sama Mas Aan. Terus ada juga berupa artikel, itu biasanya berupa filenya dokumen, dan ada artikel juga yang bentuknya, ada juga file yang bentuk konten yang bentuknya PowerPoint atau PDF, gitu, PPT dan PDF. Nah, sekarang kita belajar gimana sih caranya bikin artikel yang sederhana. Gitu. Nah, artikel sederhana itu apa? Tujuannya memang untuk membujuk audiens atau konsumen supaya membeli produk kita. Nah, tujuannya itu supaya orang mau beli produk kita. Nah, optimasinya gimana? Gitu. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar 2 tools, yaitu google.co.id dan Google Trends. Nah, google.co.id gimana caranya teman-teman cari google.co.id? Nah, kata kunci dari google.co.id yang pertama adalah mengetikkan huruf per huruf, kata per kata, kemudian dikasih spasi. Nah, nanti kita bisa tahu tuh kata kunci utamanya apa, kata kunci turunannya apa. Jadi mengetikkan huruf per huruf, kata per kata, kemudian spasi. Nah, terus kalau misalnya yang kata kunci utama itu yang mewakili produk jualan kita, itu kata kunci utama. Itu biasanya terdiri dari 2 suku kata. Jadi kalau 2 suku kata biasanya disebut sebagai kata kunci utama. Nanti dari situ setelah dikasih spasi, Google Co.id akan memberikan rekomendasi kata kunci turunannya. Itu biasanya 3 atau lebih suku kata. Nah, itu kata kunci turunan. Nah, ini harta karunnya teman-teman nih. Kata kunci utama dan kata kunci turunan itu harta karunnya teman-teman. Ini yang nanti tolong dicatat. Karena ini akan dimasukkan ke artikelnya teman-teman, disisipkan ke artikelnya teman-teman. Nah, di mana menyisipkannya? Yang pertama adalah di paragraf pertama, kalimat pertama, sama nanti di paragraf terakhir. Jadi kalimat pertama, paragraf pertama, sama di paragraf terakhir itu harus memuat kata kunci utama dari google.co.id. Nah, nanti habis itu kan teman-teman bikin artikel tuh di bawah tuh. Nah, ini usahakan sebaran kata kunci turunannya juga merata. Jadi jangan kemudian kata kuncinya ngumpul di paragraf pertama doang. Nah, jangan disebar. Jadi kalau teman-teman bikin 2 atau 3 paragraf,
Si kata kuncinya disebar di masing-masing paragraf secara merata. Nah, gimana bikin artikelnya? Nah, gunakan pakai konsep 5W1H. What, when, where, why, dan how. Jadi kalau misalnya jualan produk, produknya apa sih? Oh, saya jualannya spidol. Spidol itu fungsinya apa? Itu terus warnanya apa, kemasannya kayak gimana, terbuat dari bahan apa. Nah, itu yang disebut sebagai product knowledge. Jadi kita tahu nih mau jualan apa, konsumen juga jadi tahu. Oh, Om Tri itu jualannya hand sanitizer. Deskripsinya seperti ini. Nah, itu juga yang perlu teman-teman masukkan. Nah, ini ya tadi ya, ada paragraf yang berisi keterangan di detail bahan dan spesifikasi produknya, kelebihannya apa, keunggulannya apa, terus juga alasan kenapa konsumen harus beli produk itu. Nah, ini disebutkan. Jadi kita harus memberikan alasan konsumen mau beli produk kita. Nah, kalau untuk caption sendiri terdiri dari 4 bagian. Nah, ini teman-teman kalau sudah terbiasa dengan Instagram pasti kenal nih, ada yang namanya headline, ada yang namanya caption, call to action, sama hashtag. Tapi kalau untuk hashtag kita nanti aja ya. Nih, headline. Headline itu yang di bagian awal. Kata-kata yang paling atas di bagian awal. Ini syaratnya satu, teman-teman, kalau bikin headline. Itu harus provokatif. Nah, jadi supaya orang betul-betul tertarik untuk beli produknya kita. Kalau misalnya nggak provokatif, orang nanti nggak pengen beli dong. Jadi kita susah jualannya. Gitu. Jadi supaya orang mau beli produknya kita. Itu headline. Nah, ini ada beberapa contoh headline yang nanti bisa teman-teman pakai. Yang pertama, awali dengan kata ini. Oh, ini alasan Lionel Messi keluar dari Barcelona. Oh, ini alasan BTS mau bikin tur keliling dunia. Nah, jadi kalau kata-kata ini di depan memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan di belakang itu sesuatu yang penting. Itu bikin orang jadi penasaran. Oh, itu yang pertama. Udah gitu yang keduanya apalagi untuk headline. Nah, yang kedua adalah diawali dengan angka ganjil. 3 alasan Valentino Rossi pensiun tahun ini. Nah, orang Indonesia lebih senang dengan angka ganjil daripada angka genap. Tuh. Terus yang berikutnya apalagi? Awali dengan kata seru. Nah, ini teman-teman pasti sering lihat kalau baca artikel-artikel di media massa nih. Detik, Kompas, kayak itu sering pakai ini. Astagfirullahaladzim, terkuak sudah, subhanallah, gitu kan. Ini juga bisa dipakai untuk menegaskan bahwa informasi ini memang sesuatu yang wow. Berikutnya, kalau misalnya teman-teman sudah kenal target marketnya, kan kemarin saya bilang ya, cerita sama teman-teman, teman-teman belajar menentukan target marketnya, supaya nanti bahasanya pas. Masa jualan ke teman-teman yang seumuran, manggilnya bunda, kan nanti tersinggung dia. Jadi kalau misalnya sudah kenal target marketnya, bisa disapa nih, kita mau menyapanya ibu-ibu atau remaja. Nah, ini tadi sudah banyak teman-teman pakai nih, headline dengan kalimat tanya. Nah, ini berarti teman-teman kemarin memperhatikan materi ini. Jadi ketika kita bikin headline, gunakan kalimat tanya. Berikutnya kita juga bisa nih pakai homophone. Itu. Jadi judulnya pakai kalimat berulang. Cara hebat menumpas jerawat, at-at. Tas ransel unik, desain menarik, kualitas terbaik, ik-ik. Harga terjangkau, kualitas memukau, kau-kau. Itu juga orang Indonesia senang dengan
headline yang mengandung kata homofon. Berikutnya apalagi? Oh, pakai lawan kata. Harganya murah tapi kualitasnya wah. Tuh, itu headline. Jadi headline itu sesuatu yang bombastis, sesuatu yang provokatif, sesuatu yang bikin orang jadi penasaran pengen baca captionnya teman-teman. Nah, kalau misalnya headline-nya B aja, itu orang biasanya malas nih teman-teman. Ini penting juga nih. Jadi headline itu teman-teman harus perhatikan. Tadi hanya contoh saja teman-teman, saya yakin pintar-pintar nih bisa bikin macam-macam headline yang menggugah. Kalau misalnya sering buka Instagram, sering nongkrongin toko-toko online yang jualan, itu biasanya ide-ide soal headline itu banyak tuh di kepalanya teman-teman. Tinggal itu nanti dipakai ketika teman-teman bikin artikel pendek, gitu, supaya nanti headline-nya lebih nendang. Nah, habis headline itu ada caption-nya sendiri. Nah, ini tadi sudah memuat kelebihan produk. Deskripsinya kayak gimana. Nah, mungkin ada beberapa catatan tambahan. Nah, catatan saya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin caption, jangan kayak teman-teman lagi bikin makalah, bikin tugas, jangan. Kalau yang di atas ini meskipun sama persis, tapi orang lebih senang baca yang bagian bawah ini karena dia pakai pointer. Nah, kalau yang atas pakai koma gini orang malas bacanya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bikin caption, usahakan poin-poin seperti ini. Itu. Terus kalau misalnya teman-teman mencantumkan harga, kan mau jualan ceritanya nih. Mencantumkan harga juga jangan ditulis 0000 gini. Ini sama persis. Tapi orang lebih senang lihat yang bawah. 328 RB itu lebih bagus daripada RP 328.000,00. Tuh, terus bisa juga dikasih harga coret. Nah, jadi kasih diskon. Jadi orang merasa jualan kita ini murah nih. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah call to action. Nah, call to action ini bagaimana kita merayu konsumen supaya langsung beli saat itu juga. Yuk sis beli sekarang, gitu. Misalnya besok harga naik, dapatkan fasilitas gratis, dapatkan free ongkir hari ini. Nah, misalnya teman-teman bisa pakai call to action-nya seperti itu ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama headline, yang kedua caption-nya sendiri, yang ketiga call to action. Habis call to action, terus tinggal teman-teman masukkan alamatnya teman-teman sama nomor HP. Jangan sampai lupa. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa masukin nomor HP, konsumen bingung gitu. Sudah mau beli nggak jadi beli karena nggak tahu harus menghubungi siapa. Gitu. Itu sekedar untuk merefresh materi saja ya teman-teman ya. Itu. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman untuk artikel? Silakan. Itu. Nanti tugas-tugas yang lain akan saya nilai satu persatu. Gitu. Terus nanti saya kasih masukannya juga. Nanti saya rekap, kasih masukan untuk masing-masing siswa. Jadi kalau buat ada yang mungkin belum sempat mengirimkan materinya, silakan dikirimkan ke saya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman untuk artikel sederhananya? Oke, kalau nggak ada, monggo. Ya, bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan untuk artikel, kita lanjut ke Mas Aan ya. Nanti Mas Aan juga akan melakukan review tugasnya teman-teman, sama mungkin nanti ada sedikit materi tambahan dari Mas Aan. Silakan Mas Aan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri ya yang telah memberikan waktunya. Gimana teman-teman? Saya mau cek suara dulu, apakah suara saya sudah bisa diterima dengan baik? Loh,
merdu, Oh, seperti suara opa-opa. iya. Baiklah, nanti untuk materi kita kali ini nanti kita akan melakukan review atau apa ya, evaluasi sedikit aja tentang desain yang kemarin teman-teman telah kirim ke itu ya melalui WhatsApp. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel dari teman-teman yang menurut saya untuk hasilnya sudah lumayan bagus gitu ya. Oke, di sini saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sudah, Nah, Kak. nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang sudah dikirim oleh Mbak Vivi Dwi Apriliani ya. Nah, kita akan mencoba mereview yang pertama dari gambarnya. Ya. Ini kemarin kita belajar menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk desainnya sendiri, untuk Mbak Vivi, ini sudah bagus ya. Kemudian untuk warna-warnanya, menurut saya masih harus dipelajari lagi, terutama untuk kombinasi warna. Nah, kalau kita perhatikan, untuk background-nya ini adalah warna merah ya, teman-teman. Kemudian untuk tulisannya ini berwarna hitam. Kalau kita perhatikan di gambarnya ini untuk warna ini sudah masuk ke warna gelap. Sementara untuk teksnya ini masuk ke warna gelap. Nah, saya kasih saran untuk lebih baiknya mungkin untuk teksnya bisa dikasih garis tepi atau outline agar teksnya itu lebih terlihat lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya ini terdapat bidang kosong yang bisa diisi teks atau apa ya, teks atau kata-kata yang lebih banyak lagi. Misal di sini beli 2 gratis 1. Ini untuk teksnya bisa dibesarkan sehingga areanya di sini. Nah, beli 2 gratis 1 itu merupakan salah satu daya tarik ya, daya tarik dari apa yang dijual oleh teman-teman. Maka kalau bisa memiliki itu harusnya dibikin lebih mencolok lagi atau dibikin warna yang lebih berbeda lagi. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Paham. Ya. Terus Paham. Terus untuk call to action-nya, untuk kontak personnya, silakan nanti dikasih highlight ya, bisa dikasih seperti kotakan yang agak berbeda dengan desain yang lainnya. Nah, kalau bisa dikasih tulisan juga ya. Misal tip X Joyko. Ini Instagramnya, kemudian ini WA-nya. Mungkin bisa di atasnya dikasih tulisan informasi dan pemesanan. Atau untuk pemesanan bisa hubungi. Nah, ini juga bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian untuk slide yang kedua, ini. Ya, untuk temanya hampir sama ya. Paling untuk warnanya sama kotakan untuk kontak personnya silakan nanti bisa disamakan juga dengan slide yang pertama. Kemudian kalau yang objek ini silakan nanti diperhatikan lagi. Apakah ini cocoknya berada di tengah seperti ini atau berada di bawah sekalian seperti itu. Kemudian kita coba putar videonya ya. Untuk videonya, oh sepertinya harus di-download dulu. Coba kita buka.
Nah, untuk videonya apakah sudah tampil di screen atau di layar dari teman-teman videonya? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti Belum, Pak. saya disconnect dulu untuk screen layarnya ya. Oke, saya ganti dulu dengan yang video ya. Oke ya. Nah, untuk videonya ini ukurannya adalah ukuran portrait ya. Ukuran portrait itu bisa disesuaikan dengan untuk bikin story. Misal teman-teman pengen bikin story di WA, kemudian di Instagram atau di story Facebook, bisa menggunakan ukuran portrait ini. Kita coba play untuk videonya. Gak ada suaranya. Oke ya. Nah, kita coba koreksi untuk videonya. Untuk video, elemen dari video, kadang teman-teman kalau misal nonton video, itu biasanya ada apa aja. Gambarnya gerak. Nah, ada gambarnya bergerak. Untuk yang ini apakah sudah bergerak? Sudah ya, pergantian dari slide satu ke slide lainnya. Terus nanti kalau bisa, saran saya nanti untuk elemen-elemen yang ini silakan nanti teman-teman digerakin ya. Iya. Animasikan. Dianimasikan. Misal animasi untuk masuk, silakan elemennya dianimasi masuk. Kemudian teksnya juga sama. Kemudian elemen-elemen yang lainnya juga sama seperti itu. Ya, itu yang pertama adalah untuk yang pertama yaitu yang sering kita lihat adalah gambar yang bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Untuk selanjutnya biasanya kalau kita nonton video gitu ya, terkadang itu ada suaranya, ada audionya seperti itu. Nanti silakan teman-teman bisa ditambahkan audio ya. Untuk audio itu ada dua macam. Yang pertama adalah audio voice over, di mana kita mempresentasikan produk yang akan kita jual ke dalam bentuk suara. Misal seperti ini. Hampir sama seperti artikel, akan tetapi artikelnya dalam bentuk suara. Misal, hai teman-teman, di sini saya mau promosi produk untuk Joyko. Tip ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin salah-salah terus dalam menulis. Seperti itu. Bagi teman-teman yang salah dalam menulis surat cinta, misal apabila tidak ingin repot, silahkan gunakan Tipek Joyko. Itu hampir sama seperti artikel, akan tetapi dalam bentuk suara. Nah, kemudian audio yang selanjutnya yaitu background musik ya. Silahkan nanti teman-teman bisa menambahkan background musik yang ada di video teman-teman. Nah, kemudian untuk background musik itu sendiri, teman-teman kalau bisa itu hati-hati dalam menggunakannya ya. Karena untuk audio yang kita gunakan itu biasanya mengandung hak cipta ya. Oke, di sini saya pengen kasih lihat untuk situs-situs yang digunakan untuk mendownload audio musik secara gratis ya. Kemudian juga bisa dipergunakan selain di story kita, juga bisa digunakan di YouTube ya. Oke, saya akan share kembali. Oke ya, ini adalah salah satu situs yang dapat teman-teman gunakan untuk mendownload audio yang gratis ya, yang free royalty. Stokmu free. Nah, silakan teman-teman bisa catat ya. Bisa catat.
yaitu free FREE, kemudian stockmusic.com ya. Nah, ini adalah musik-musik free royalty yang dapat teman-teman gunakan untuk membuat video produk. Nah, yang pertama teman-teman di sini bisa mencari kategori dari musik yang akan digunakan, misal yang sering digunakan lofi gitu ya, atau apa gitu. Kemudian lisensinya seperti apa nanti teman-teman bisa baca setelah mendownloadnya. Kemudian moodnya apa. Nah, nanti silakan teman-teman coba cari-cari sendiri. Misal saya ingin bikin mood yang energi, kemudian mau temponya yang lambat, yang sedang, atau yang cepat. Kemudian durasi dari audionya mau yang berapa menit. Nah, itu teman-teman nanti tinggal mencari berdasarkan yang teman-teman suka. Gitu. Nah, saya kasih contoh untuk musiknya seperti ini. Bisa kita perdengarkan terlebih dahulu. Misal seperti ini. Oke. Audionya kedengaran? Tidak, Mas. Ya. Oke, nah untuk melakukan review audionya teman-teman bisa klik tombol play terlebih dahulu. Nanti, oh musiknya cocok ini. Nah kemudian setelah itu ternyata cocok, teman-teman bisa download dengan cara klik tombol free download. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman baru. Ya. Kemudian di sini teman-teman kalau membaca lisensinya, itu musiknya bisa digunakan secara gratis, walaupun untuk untuk video promo sekalipun. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik tombol free download. Nah, maka akan otomatis mendownload, baik menggunakan PC maupun menggunakan ya, teman-teman bisa melihat. Itu adalah salah satu contoh situs yang digunakan untuk mendownload musik secara gratis yang nantinya teman-teman bisa gunakan ngomong gitu ya, belajar untuk untuk melatih pemasaran kita juga bisa menjadikan tingkat kepercayaan diri yang lebih, terutama untuk membuat audio. Terkadang ketika kita ngomong direkam gitu kan, kadang rasanya wah bagus sekali suara saya, loh medok sekali gitu. Nah itu kalau lama-lama teman-teman bikin audio seperti itu, insya Allah akan melatih tingkat kepercayaan diri dari teman-teman. Oke. Sinyalnya. Gimana? Suara saya patah-patah? Aman, bro. Aman ya? Oke, lanjut. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat voice over, itu ada ya, kita bisa menggunakan Google Translate yang ada di aplikasi browser, kemudian kita ketikkan kata-kata yang mau kita jadikan voice over, kemudian kita perdengarkan menggunakan mic seperti itu. Itu bisa, akan tetapi suaranya hampir sama seperti robot. Iya. Jadi kelihatannya kurang natural gitu. Jadi kalau saya sarankan untuk voice over-nya, teman-teman menggunakan voice over langsung dari suara teman-teman seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk voice over atau untuk musiknya? Cara untuk mencari musik yang pas sama video itu gimana, Mas? Oke, untuk mencari musik yang pas. Nah, itu biasanya
tergantung video yang akan kita buat apa. Misal di sini kita bikin video untuk promosi produk. Nah, biasanya untuk promosi produk itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Misal untuk produk anak-anak, berarti kita harus cari musik yang mood-nya itu adalah ceria atau happy ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang ada di situs tadi, kita bisa memilih mood ya. Mood-nya yang happy. Nanti akan muncul banyak sekali musik yang bergenre atau mempunyai mood yang ceria. Kemudian untuk musik, kalau kita misal pengen jualan jasa, berarti yang cocok adalah corporate. Teman-teman tahu corporate? Tidak. Nah, kalau tidak tahu, corporate itu ya seperti perusahaan. Ya. Untuk musik-musik corporate, nanti teman-teman bisa cari yang mood-nya atau yang genre-nya itu corporate. Nanti insya Allah di situs Free Stock Musik tersedia dari semua genre ya. Dan teman-teman kalau misal pengen bikin video agar pas dengan musiknya, itu biasanya tidak hanya sekedar teori, tapi teman-teman bisa merasakan, oh misal saya bikin video ini, kemudian saya kasih musik yang corporate. Kira-kira ini nyambung atau enggak gitu. Tetapi teori dasarnya seperti itu, tergantung suasananya. Untuk musik yang digunakan untuk jualan biasanya suasananya itu happy, jangan yang sedih-sedih gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan ke Mas Aan atau mau tanya ke saya lagi juga nggak apa-apa. Ini kalau kelas online ini memang sebetulnya kami berharap teman-teman aktif ya. Ini sudah keren kok, sudah banyak pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi kurang jelas. Jadi mumpung saya sama Mas Aan ada, silakan kami berdua disiksa, dianiaya dengan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada satu contoh video yang menurut saya ini yang terbaik ya. Akan saya putar terlebih dahulu. Ini punyanya Mbak Widya ya. Nah, untuk sharing layarnya apakah sudah terlihat di layar dari teman-teman semuanya? Sudah ya. Oke, coba kita putar videonya ya. Oke, kita play. Oh iya, untuk audionya apakah sudah masuk atau belum? Belum, Bro. Belum? Belum, Kak. Oke. Belum, Kak. Saya setting dulu ya. Oke. Saya cek dulu ya. Apakah suaranya sudah masuk? Belum, Kak. Belum ya. Ya, untuk suaranya, audionya ini sebenarnya sudah ada, tetapi kita akan lihat motionnya saja dulu. Untuk videonya atau yang tadi sempat kita bahas, yaitu gambar yang bergerak kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu ya, seperti dibikin slideshow, dibikin satu persatu munculnya. Itu akan terlihat lebih menarik ya. Nah, kurang lebih untuk yang bagus seperti itu ya. Akan tetapi di sini saya kasih koreksi. Untuk tulisan itu kalau bisa itu dibikin jangan terlalu banyak komponen-komponennya. Soalnya nanti konsumen bingung, saya mau baca yang mana dulu nih gitu. Kalau bisa itu
value-value yang ada itu yang ditampilkan di dalam video. Nah, kalau misal seperti ini dengan durasi slideshow sepanjang ini, mungkin sebagai konsumen itu masih bingung. Wow, ini yang mau saya baca yang mana dulu? Oke, paling koreksi saya cuma itu. Kemudian untuk yang musiknya sudah ada, kemudian untuk motionnya atau gambar yang bergeraknya sudah ada, itu sudah bagus ya, punyanya Mbak Widya. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang masih belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan ya. Kemudian silahkan apabila teman-teman kepingin melakukan perbaikan atau revisi, silahkan diperbaiki lagi untuk tugasnya. Soalnya nanti akan kami nilai ya untuk tugasnya. Kemudian juga kami akan memberikan komentar atau memberikan masukan untuk video atau desain yang teman-teman bikin. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan video maupun pembuatan desain produk? Silakan teman-teman kalau ada yang mau Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin seputar gimana, Mas, gimana kalau bikin videonya, apakah harus menggunakan Canva atau aplikasi lain? Gitu ya. Nah, untuk pembuatan video produk sebenarnya itu bebas, mau menggunakan aplikasi apapun. Akan tetapi yang jalan paling mudah adalah aplikasi Canva, karena kita hanya mengonvert dari desain yang kita bikin, kemudian dibikin menjadi MP4. Akan tetapi kalau teman-teman menginginkan, saya ingin bikin video dari Capcut ya, CapCut gitu ya, itu silahkan saja, itu malah lebih bagus ya. Saya ingin bikin yang video produk yang jedak-jeduk seperti itu boleh ya, seperti itu. Atau mau bikin video produk dibikin sinematik, nah itu sangat dibebaskan sekali seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi soal desain dan video? Silakan teman-teman. Itu kalau masih ada yang bingung, kesulitan soal video desain. Nah, ini kalau untuk video desain dan artikel memang silakan teman-teman kreasikan sesuai dengan seleranya teman-teman ya. Kalian teman-teman tuh generasi yang cerdas, pintar, nah, jadi bisa kesempatan ini menuangkan idenya teman-teman nih. Dulu tip X, misalnya tip X bisa menghapus kenangan masa lalu, wah itu jualannya justru di situnya. Menghapus luka hati, buat yang patah hati itu bisa, luka hatinya bisa di tip X, nah itu kan kalau bisa captionnya seperti itu malah menarik tuh. Yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Betul. Silakan. Ya, silakan. Saya kira cukup ya Om. Paling untuk teman-teman nanti silakan untuk tugasnya yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan. Kemudian yang merasa videonya wah saya mau melakukan perbaikan, nah, silakan nanti teman-teman bisa melakukan revisi seperti itu ya. Kemudian dikirim kembali dengan judul revisi tugas desain dan video. Kemudian namanya siapa. Kemudian silakan dikirimkan ke WhatsApp. Paling seperti itu aja Om Tri. Iya, sama juga yang untuk teman-teman yang untuk artikel kan berarti ada dua nih, yang produk yang kemarin sudah kita praktekkan di sekolah sama produk yang pribadi. Nah itu juga bagi teman-teman yang ingin melakukan perbaikan bisa
langsung kirimkan saja perbaikannya, silahkan. Teman-teman masih punya waktu ya untuk melakukan perbaikan, silahkan. Kalau yang belum juga tolong dikirimkan, karena nanti kami, saya dan Mas Aan akan buat rekapan tugas-tugasnya dan nilainya teman-teman nih. Nah, jadi sangat sayang sekali kalau misalnya sampai kemudian hasil kerjanya teman-teman belum maksimal. Kalau kemarin belum maksimal nggak apa-apa, mungkin baru pertama kali, makanya kemudian kita ada kelas yang kedua ini secara daring, jadi teman-teman tahu apa saja yang harus diperbaiki, jadi dan teman-teman juga punya waktu untuk melakukan perbaikan. Kalau misalnya mau ada pertanyaan yang lain juga silahkan, kalau misalnya masih bingung ya, Mas Aan ya, kalau misalnya bingung bikin tugas, silakan WA saya, WA Mas Aan, kita bisa diskusi langsung via WA. Begitu saja mungkin dari saya, terus nanti kita ketemu lagi tanggal 29 kalau nggak salah ya Bu ya. Halo. Oke, halo. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya akan diinformasikan lagi ya, teman-teman ya. Begitu, kalau soalnya nanti kita lihat jadwalnya juga. Gitu. Nah, jadi selama kelas industri ini nanti mentor yang akan mengisi dan berbagi ilmu dengan teman-teman akan bergantian. Gitu, nanti ada saya, ada Pak Cahyo, ada Mbak Uci, ada Mas Aan, nanti juga ada Mas Eko, ada Mbak Lia, gitu, ada juga Mas Afif, nanti bergantian semuanya untuk mengisi materi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini teman diskusinya banyak, tapi kalau misalnya untuk foto dan video ini Mas Aan memang yang paling ganteng sejagat raya nih, juaranya nih. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Guru. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Tri dan Pak Aan atau Mas Aan atas materi yang sudah disampaikan. Gimana? Rekan-rekan belajar semuanya, anak-anak sudah lebih paham? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi sekarang tinggal prakteknya, ya, latihannya, ya kan? Kata orang kalau ilmu itu kalau nggak diterapkan, kalau tidak dilatih terus, kalau nggak dipakai istilahnya ya, ilmu itu nanti mungkin akan berkurang atau akan hilang. Jadi terus latihan, ya istilahnya kalau mungkin ya Bapak ya, Pak Tri ataupun Pak Aan, anak-anak itu dari sejak awal kita mulai itu PTM, saya sudah memotivasi anak-anak itu untuk belajar bikin video, apa ngedit, itu kan salah satunya untuk istilah kompor itu dipanasi dulu gitu loh, dipanasi sebelum nanti belajar bareng-bareng sama PT Kombas seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekarang atau anak-anak 10 TKP 1, teman-teman kelas industri sekarang sudah tahu kenapa dari awal saya memperkenalkan kenapa sih harus latihan buka Canva, latihan bikin video, itu karena seperti ini, relate ya, jadi nyambung gitu, apa yang saya sampaikan, apa yang saya latih ataupun apa yang saya inginkan kalian untuk belajar itu relate dengan kegiatan kelas industri yang sekarang sedang kalian jalani. Seperti itu ya. Oke, untuk Pak Tri dan Pak Aan, saya mau tanya sedikit ini. Oke, terkait dengan mereka kan berarti anak-anak ini kan kemarin sudah belajar tentang bikin itu ya Pak, bikin entah itu apa namanya editing foto, terus tentang komposisi warna. Nah tadi kan saya sempat melihat itu Pak An sempat cerita juga soal oh ini komposisi warnanya yang dark berarti bertemu dark kayak gitu. Nah untuk anak-anak sendiri dapat materi yang filenya nggak Pak untuk ini, untuk materi itu komposisi warna terkait dengan itu? Untuk komposisi warna sebenarnya teman-teman dapatnya biasanya seringnya dari pengalaman. Tapi kalau memang mungkin dibutuhkan untuk teori-teori warna, insya Allah nanti ya bisa dikirimkan untuk teori.
teori warna. Tapi sebenarnya walaupun teori warna yang sudah kita gunakan gitu ya, terkadang itu teman-teman lebih dapat feel desainnya itu berdasarkan pengalaman biasanya. Kalau hanya mengembangkan teori biasanya desain ini gitu. Terus warnanya biasanya pakai ini. Kemudian ketika digunakan lagi biasanya akan lupa. Tapi kalau misal teman-teman di sini ngedesain memang benar-benar dari awal biasanya itu dapat feel-nya itu benar-benar dari pengalaman. Tetapi kalau memang mungkin dibutuhkan untuk materinya, nanti paling kami berikan. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, itu berarti salah satu uraian atau materi juga untuk teman-teman semuanya, anak-anakku, bahwa tetap harus latihan ya, latihan gitu, latihan terus. Karena ketika kalian latihan itu kan seperti yang tadi Pak An bilang dapat feel-nya. Jadi istilah orang itu, oh ini tuh cocoknya yang mana ya? Oh kalau misalnya warna gelap kayak tadi merah, yang tulisan yang terlihat itu yang mana ya? Apakah tulisan warna hitam kayak tadi ataupun ada warna lain yang lebih terlihat, misalnya ada kuning kah atau putih kah kayak gitu. Nah, itu kan perlu feel ya, perlu rasa kayak gitu, perlu rasa supaya ngambil pasnya seperti itu. Nah, untuk anak-anak sendiri ada yang mau ditanyakan terakhir? Silakan teman-teman. Jadi ilmu itu memang betul tadi, kalau nggak dipakai luntur ilmunya. Makanya sebetulnya resep suksesnya tuh ada 3A namanya nih. Nah, ini tolong dicatat nih. Supaya teman-teman bisa sukses ada 3A yang harus dicatat. A yang pertama adalah action. A yang kedua action. A yang ketiga action lagi. Nah, jadi memang kuncinya di praktek begitu. Mungkin itu Bu yang bisa kami berdua sampaikan untuk pertemuan secara online kali ini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Untuk tugas yang kemarin saya udah kirim terus mau direvisi apakah boleh? Silakan. Kalau misalnya tadi setelah ada materi dari saya, dari Mas Aan, kemudian oh iya ya ini kok saya lupa ya, saya lupa nulis alamat misalnya, saya lupa nulis nomor HP, itu silakan direvisi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, nanti revisi saya tunggu sebelum tanggal 28 ya, terakhir tanggal 28 ya, karena tanggal 29 kalau nggak salah kita sudah ada pertemuan lagi, jadi kalau bisa terakhir tanggal 28 sudah dikirimkan yang versi finalnya. Tanggung tanggal Pak. Oke, halo Mas Tri. Assalamualaikum. Oke, Mas Aan, Mas Tri, halo. Halo, nggih. Oke, Mas Tri, mungkin karena ini baru pertama, ya. Ini baru pertama, nanti untuk selanjutnya akan kami kondisikan. Kalau mau daring seperti ini, mungkin anak-anak bisa mempersiapkan, mungkin mau bertanya atau apa ya yang sehingga kelasnya bisa menjadi hidup begitu. Karena ini baru pertama, ya tidak apa-apa. Monggo nanti anak-anak kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau misalkan sudah sukses, ya tidak apa-apa. Oke, gitu Mas Tri, Mas Aan. Nggih, Bu. Ya. Oke. Ya, untuk teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Terkait dengan materi ataupun ke depan misalnya kalian punya apa ya materi yang menarik untuk mau dibahas mungkin sebelum nanti materi tambahan yang disampaikan oleh Pak Aan ataupun Pak Tri maupun Pak Cahyo nanti. Ada yang mau disampaikan?
Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Untuk Pak Tri maupun Mas Aan ada yang mau disampaikan? Ya mungkin cukup itu aja Bu untuk materi kali ini. Saya paling mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik ya yang telah antusias untuk mengikuti materi ini. Dan apabila tadi dalam hal penyampaian banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling itu aja dulu. Ya, terima kasih untuk Pak Tri. Apakah sudah on? Ya, sepertinya Pak Tri tadi sedang menerima telepon, ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak maupun Pak Aan maupun Pak Tri, oh iya, sudah aktif. Iya, mohon maaf tadi Monggo, ada silakan telepon. Pak. Monggo Pak untuk penguatan dan untuk penyampaian terakhir untuk anak-anak. Oke, teman-teman. Mungkin kita bakal sering ketemu ya, teman-teman ya. Kita bakal sering ketemu nanti tadi bergantian, tapi insya Allah juga saya akan sering belajar bareng sama teman-teman. Nah, salah satu yang asik dari kelas industri adalah teman-teman mentornya banyak. Nah, jadi yang nanti akan membimbing teman-teman bukan hanya Bapak Ibu guru saja, tapi kami dari PT Kompas Digital Internasional sebagai praktisi juga akan belajar bareng sama teman-teman. Tolong ini dimanfaatkan betul. Jadi kalau misalnya ada mentor, ada saya, Mas Aan, dan yang lainnya, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena kan pada dasarnya saya, Mas Aan, dan yang lainnya kan bukan guru, kami adalah praktisi. Nah kalau praktisi itu kadang-kadang cara ngajarnya masih agak susah. Gitu. Karena kami kan praktisi ya, bukan Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru ngajarnya pasti sudah keren banget nih, sudah pengalaman. Tapi karena kami praktisi, kadang ilmunya akan banyak keluar kalau teman-teman banyak nanya. Makanya saya sangat berharap teman-teman aktif, silahkan tanya sebanyak-banyaknya, baik di kelas ataupun nanti lewat grup WA, silahkan manfaatkan ilmunya. Saya yakin teman-teman pasti bisa berkembang sangat cepat. Itu kelebihan kelas industri dibanding yang reguler itu di situ. Teman diskusinya banyak. Oke, itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi tanggal 29 ya Bu ya, kalau tidak salah. Mohon maaf Pak, kalau dari jadwal kami tanggal 29 itu anak-anak sudah mulai penilaian akhir semester Bapak. Mungkin nanti mungkin nanti. Mas Tri, berarti ini 29 itu kan diajukan. Kebetulan tanggal 29 itu anak-anak mau pas berarti untuk penilaian akhir semester GASAL, sehingga untuk daringnya ini diajukan ini ya Mbak? Enggak. Daringnya kapan? Daringnya 25 dan 29 betul. Oke. Ya untuk daring berarti berdekatan ya waktunya. Oke. Oke, benar Mas Tri. Berarti untuk jadwal daring nanti tanggal 29. Oke, untuk menghabiskan ini bulan ini berarti betul tanggal 29 nanti ketemu lagi. Nanti anak-anak sudah selesai pas. Maksudnya hari itu maksudnya. Nanti mohon diinformasikan lagi Bu. Kemudian kira-kira jam berapanya nanti kami siapkan tim mentornya juga. Oke, nanti kami informasikan lebih lanjut kaitannya untuk pertemuan di daring berikutnya. Oke, matur nuwun Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Mas Tri, Mas Aan. Sama-sama. Mbak Arma dilanjut. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni dan juga Ibu Guru OTKP ya, Ibu-ibu Guru OTKP yang bersedia hadir pada kegiatan kelas daring untuk kelas industri hari ini. Lalu tidak lupa juga terima kasih kami aturkan kepada Pak Tri dan juga sama-sama. Ya, untuk ini kami aturkan kepada Pak Tri dan juga Pak Aan pada kesempatan kali ini bisa menyampaikan materinya ya, ilmunya ya. Saya ucapkan juga
kepada Pak Tri dan Pak Aan, selamat Hari Guru Bapak, karena sama-sama Bapak selamat Hari sebagai Guru. praktisi Yes. menyampaikan ilmu juga, jadi sebagai gurunya anak-anak juga, jadi saya sampaikan selamat Hari Guru untuk Pak Tri dan juga Pak Aan ya. Untuk teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 10 OTKP 1, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai selesai ya, sudah jam 15.25 tepatnya sore ini. Jangan lupa untuk selalu latihan seperti yang awal saya sampaikan juga, dan juga disampaikan oleh Pak Tri juga Pak Aan juga, bahwa latihan itu sarana kalian untuk belajar. Jadi setiap kalian berlatih, kalaupun salah ya, salah ataupun langkahnya ketika salah itu, langkah-langkah ketika kalian menjadi benar itu kalian akan belajar lagi. Jadi saya sampaikan juga untuk anak-anak semuanya bahwa kegiatan kelas industri nanti akan disambung lagi rangkainya secara daring tanggal 29. Jadi silakan nanti dipersiapkan apabila ada materi-materi yang nanti sekiranya ingin ditanyakan ya, karena masih ada waktu untuk kalian review yang kemarin sudah dilaksanakan apa, latihan apa, review untuk kedepannya bagaimana. Jadi silakan nanti ada waktu untuk kalian bersiap diri untuk menerima materi selanjutnya. Seperti itu ya untuk teman-teman semuanya, terlalu tim dari Kombas, Pak Tri dan Pak Aan, serta ibu-ibu guru HP. Acara kelas industri, kelas daring kelas industri hari ini saya rasa cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku moderator maupun membawa acara kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.